cerita di balik uang tuh lucu-lucu banget. Itu yang bikin menurut gue suka sama kerjaan ini karena nggak monoton. Maksudnya kayak ya gue harus menjaga rahasia semua klien gue tentunya gitu ya. Tapi di satu sisi gue tuh banyak belajar juga dari klien gue. Halo semua, ketemu lagi di Sore Senja. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, teman saya Fitriafi Nuriman. Hai Fitri. Hai juga Runi. Halo Fitri, salam kenal ya. Halo David, salam kenal juga. Ceritain dikit dong, apa sih profesi lo? Oke, jadi gue tuh walaupun backgroundnya pendidikannya di pertambangan, which is nggak nyambung, gue tuh dari tahun 2007 udah mulai nyemplung ke si dunia perencana keuangan ini gitu. Jadi bahasa kerennya financial planner. Boleh mundur dikit aja, ceritanya gimana tuh bisa jadi financial planner? Gue dari lulus kuliah itu, sebelum lulus kuliah, jadi pada saat kuliah di pertambangan, gue tuh kan kayak seumur-umur tinggal di Bandung. Terus gue bilang kayak gue pengen masuk kuliah ke pertambangan supaya gue bisa jalan-jalan gitu kan. Nah pas tugas akhir gue dapatlah kesempatan kerja praktek 6 bulan di Newmont di Nusa Tenggara gitu. Nah terus kan kayak jauh dari mana-mana gitu, suka kayak ya kok gini ya ternyata kehidupan di pertambangan. Dah tuh akhirnya lulus kuliah gue nggak memutuskan untuk kerja di dunia tambang. Kerjalah gue di perusahaan shipping, di perusahaan logistik, sampai akhirnya gue punya anak pertama 2006 akhir-akhir tuh akhirnya gue mutusin untuk berhenti kerja di 2007 awal. Jadi perencana keuangan. Waktu itu gue even belum jadi perencana keuangan. Gue cuma jadi asisten yang ngurus-ngurusin macem-macem lah ibaratnya gitu. Karena gue nggak punya background apa-apa di situ. Ya udah gue mau. Akhirnya gue jalan di situ dari 2007 ngurusin semua. Terus akhirnya gue ngambil sertifikasi lagi, Certified Financial Planner, disekolahin sama kantor. Dari mulai gue cuma bantu-bantu asisten apa jadi sales, terus akhirnya gue juga jadi planner, gue jadi pembicara juga, terus gue ternyata menyukai si profesi ini. Ternyata menyenangkan sekali ya kerjaannya, ketemu orang. Lu dulu sekolahnya kan teknik pertambangan. Iya. Itu benar nggak bisa dipakai juga untuk logika berpikir merencanakan keuangan? Seharusnya bisa. Jadi tapi itu ya pada saat gue dapet mata kuliah ekonomi pertambangan kalau nggak salah, itu gue ngitung tuh kan kayak cadangan, terus kayak nilai future value apa segala rupa itu tuh belajar. Tapi kan waktu kuliah nggak ngerti ya. Buat apa gitu ya? Gitu ya. Udah gitu, by the time udah ada di profesi ini, terus kayak balik lagi ngelihat si rumus-rumus Excel ini. Oh, dulu waktu kuliah pernah loh dikasih rumus ini, tapi terus kayak nggak ngeh gitu. Ini emang mau dipakai kemana sih gitu. Jadi kalau untuk belajar financial planner itu gimana, Frit? Waktu itu gue kerja di perusahaan international company gitu kan, kesannya kayak keren. Tapi kan ya gaji tetap terbatas lah. Udah gitu selama ini gue itu nggak pernah dikasih uang bulanan sama bokap gue. Dikasih uang tuh dipirit-pirit. Jadi gue tuh terbiasa kayak ya dapat uangnya segini aja, sedikit gitu kan ya. Bokap gue dosen, nggak pernah dikasih uang berlebihan lah intinya. By the time gue ke Jakarta, punya gaji sendiri, ngerasain kayak oke, punya duit sendiri, serah gue mau pakai apa gitu. Ya gue habisin sih kebanyakan ya. Jadi gue pakai kalau bete gue nyalon, kalau bete gue beli baju gitu. Jadi maksudnya tuh kayak bener-bener yang kayak itu uang habis mulu. Terus gue gatel banget pengen punya kartu kredit waktu itu. Ngelihat orang-orang pada punya kartu kredit, zaman dulu kan masih susah ya dapat kartu kredit. By the time punya itu tuh kayak gue swipe mulu, belanja. Udah gitu gue nggak pernah bayar full amount, sesanggupnya gue aja, minimum payment. Terus by the time 6 bulan mau nikah, si pacar gue ngajak nikah. Terus kan biasa dong namanya mau nikah, pengennya pestanya yang indah, tak terlupakan sesuai dengan harapan. Tapi masalahnya gue nggak punya duit. Akhirnya kejadian waktu itu minjem KTA dan gesek kartu kredit untuk si pesta pernikahan yang hanya 2 jam itu. Jadi gue punya utang 3 tahun untuk pesta 2 jam. Ya.
Ini tolong ini jadi lesson learn ya, bukan contoh. Betul, Ya. bukan contoh ya. Tolong dikasih highlight lagi, jangan dicontoh karena dari situ gue kayak ya itu terus beruntun. Jadi kayak abis pesta, si pesta 2 jam itu udah gitu uang ampau nggak cukup juga buat bayar utang, kagok gila gue waktu itu. Gitu. Jadi even gaji tuh kayak hampir mungkin 50%-nya tuh abis hanya buat bayar utang semua, utang nikah, utang DP rumah, semua gitu. Jadi gue kayak gitu ya mungkin emang jalannya Allah ya, akhirnya gue berhenti kerja terus gue masuk ke si dunia perencana keuangan ini, akhirnya gue baru melek, oh ya ampun kacau banget hidup gue selama ini. Dari situ gue mulai bebenah. Sekarang itu lo masih kerja di situ atau independen? Independen, gue dari 2014 udahan berhenti di sana gitu. Jadi sekarang tuh masih ngejalanin financial planner bisnisnya, Pip? Nah, sekarang tuh masih suka ada beberapa klien lama gue atau temennya klien lama gue gitu. Gue sebenarnya nggak promote kayak gue jualan apa tuh, enggak sih. Gue bener-bener kayak word of mouth aja. Ada yang butuh ya gue ketemuin, gue serk sama dia, ayo gitu. Sama sekarang tuh gue kerjasama sama lembaga training. Jadi ada beberapa lembaga training yang emang mereka butuh pembicara untuk ngasih training. Kebanyakan sih ke perusahaan yang membutuhkan untuk persiapan pensiun pegawai-pegawainya gitu. Kalau siklus orang kan memang seperti itu ya. Lulus, kerja, menikah, punya anak. Itu kan semua memang ada biayanya, butuh duitnya. Yang benar dan baiknya itu menurut ilmu financial planning seperti apa? Jadi benar-benar menurut gue yang benar itu adalah lu tuh prepare semuanya sebelum memulai kehidupan ini gitu. Karena by the time lu udah berantakan, lu nikah, ternyata misalnya kondisi keuangan suami lu juga berantakan, akan makin lebih berantakan gitu kan. Jadi yang gue alamin adalah waktu gue nemenin klien gue itu gitu ya, dari dia kondisi keuangannya awalnya berantakan gitu. Waktu itu tuh dia umurnya 26 tahun, gue inget banget gajinya itu udah 26 juta gitu ya. Jadi maksudnya kayak zaman dulu tuh kayak dia cewek single, gajinya gede, masih segini. Terus tapi kondisi keuangannya berantakan, utang kartu kredit banyak, dan dia tuh kayak masih minta uang sama orang tuanya karena orang tuanya kaya. Jadi benar-benar secara financial nggak mandiri banget lah. Makanya tadi David pertanyaannya gimana sih? Iya, sebaiknya tuh lu tuh dari mulai awal tuh udah punya plan dalam kehidupan lu tuh mau gimana sih. Walaupun ya di satu sisi menurut gue, kan gue mah cuma perencana keuangan. Yang merencanakan lebih besar lagi yang di atas tentunya gitu ya. Jadi ada saatnya pada saat lu sudah merencanakan semuanya, ternyata rencana lu diubah sama yang di atas. Ya kalau itu sih kan namanya lu harus siap dengan semua takdir gitu ya. Gitu. Tapi at least lu nyiapin dulu deh gitu dengan baik dan benar. Ini gimana sih? Ngitung dulu, jangan maksain. Kalau mau beli sesuatu, jangan maksain. Pengen beli rumah yang harganya lu nggak mampu kayak gitu-gitu. Jadi kalau financial planner itu mesti kliennya terbuka dong ya tentang ranah pribadinya mereka. Iya, harus terbuka banget. Iya, karena gue bener-bener kayak akan, jadi by the time saya kayak gue nih ketemu klien, misalnya lu klien baru gue nih gitu, David, yuk ketemuan yuk gitu. Oke, yuk sekarang lu mau bareng sama istri atau enggak? Enggak, sendiri. Kadang ada beberapa yang nggak mau ngasih tahu pasangannya. Oke, fine gitu kan. Tapi kalau misalnya ada bareng sama pasangannya, oke, duduk bareng, terus kita ngobrol bareng nih. Oke, gue boleh tahu ya, sekarang tuh lu nyimpen duit di mana aja. Oke, gue tulisin tuh semua, gue isiin formnya, tabungan, punya berapa, deposito, punya investasi apa, emas, reksadana, saham, properti di mana aja, semua gue tulisin. Habis itu beres, gue udah nyatet semua aset, gue akan masuk lagi untuk pencatatan cash flow. Oke, gaji lo berapa? Nah, kadang yang suka lucu tuh, misalnya kayak, misalnya suami istri, dia ngomong misalnya pas ketemu barengan, si suaminya ngomong misalnya gaji dia 50, istrinya bilang gaji dia 30 gitu ya. Nanti by the time, kapan tuh kadang si istrinya suka WA, sebetulnya gaji gue nggak segitu sih, gaji gue tuh sebenarnya lebih gede, tapi gue nggak mau bilang sama laki gue. Ada lagi yang gitu ya. Jadi maksudnya kayak jadi financial planner plus ini konsultan rumah tangga juga ya kayaknya. Jadi cerita di balik uang tuh lucu-lucu banget. Itu yang bikin menurut gue suka sama kerjaan ini karena nggak monoton. Maksudnya kayak ya gue harus menjaga rahasia semua klien gue tentunya gitu ya. Tapi di satu sisi gue tuh banyak belajar juga dari klien gue. Lo gitu. justru saking private-nya, gue nggak tahu sih Fit, ada semacam kayak
hitam putih bahwa lo nggak Ada. boleh. Oh ada. Iya. Oh, selalu begitu Ada. ya kalau ketemu Iya, klien ya. harus. Karena gue benar-benar tahu isi semuanya keuangan mereka kan gitu. Jadi yang tadi asumsi balik lagi nih, asumsi saya David jadi klien gue ya, terus gue udah ngecek aset, gue akan ngecek lagi si cash flow kan. Itu benar-benar kayak terbuka. Akhirnya misalnya kayak si suaminya nggak tahu, si istrinya, tapi gue nggak mau cerita, gue kan belanja mahal banget gitu. Ada beberapa istri yang misalnya hobi belanja tas mahal, itu dia nggak mau cerita di depan suaminya misalnya gitu kan, karena nggak enak gue ketahuan gitu ya. Yang kayak gitu-gitu tuh benar-benar kayak semua gue detailin sampai akhirnya ketahuan, oke, keluarga kalian nih dengan penghasilan misalnya suami istri bekerja punya uang sisa setiap bulan, let's say misalnya 10 juta. 10 juta ini yuk kita bikin planningnya. 10 juta ini mau dipakai buat apa aja. Oke, gue bagi ya, buat dana darurat misalnya let's say berapa, buat jalan-jalan pengen liburan setiap tahun berapa, buat persiapan nanti pensiun kalian berapa, buat pendidikan anak-anak berapa, terus nanti baru kita bahas produk-produknya apa-apa aja. Kayak gitu sih. Pada dasarnya garis besarnya kerjaan gue tuh kayak gitu sebenarnya. Selama ngejalanin profesi ini, yang paling banyak orang nyari financial planner pertama kali itu untuk tujuan apa? Kebanyakan buat sekolah anak. Semua, apalagi para ibu ya, itu semuanya pada khawatir gue bisa nggak ya sekolahin anak gue gitu. Jadi banyak klien gue yang kayak, ya gue pengen nanti gue rumahnya dekat rumah nyokap gue. Anak gue nanti dua-duanya gue pengen sekolahnya di Australia. Terus gue hitunglah semua mimpi mereka. Basically financial planner itu gue tuh ngerubah angka, ngerubah mimpi menjadi angka. Nah pada saat udah jadi kelihatan angkanya, baru mereka kaget. Hah? Segini Fit sekolah di Australia? Lah, ya iyalah, belum dengan inflasi, belum dengan si perbedaan kurs mata uang antara Indonesia sama Aussie gitu kan. Gue bilang, oh jadi gue nggak sanggup ya? Iya, lu nggak sanggup. Kayaknya anak lu sekolahnya di Indonesia aja deh. Itu juga mungkin nggak sanggup di swasta. Mudah-mudahan anak lu masuk negeri, gue bilang gitu. Tapi Fit, boleh nanya nggak sih, lo kayak gitu tuh kalau misalnya udah berkeluarga, jadi paling baik itu sebenarnya suami istri dua-duanya harus dengerin planning lo ya, nggak bisa cuman suaminya aja yang datang atau istrinya aja yang datang. Lebih efektif gimana? Nah, sebetulnya gue lebih nyaman banget kalau suami istri datang karena ini kan ibaratnya lu pada saat lu menikah, membangun keluarga, ya otomatis kan mereka punya mimpi barengan ya, ngegedein anak bareng, mau nyekolahin anak ya anaknya itu juga gitu. Misalnya kayak mimpinya kan mimpi bersama. Jadi gue pengen banget itu kalau kondisi idealnya adalah suami istri barengan berdua datang. Karena jadi bisa ketahuan antara misalnya si suaminya punya gaji, si istrinya punya penghasilan, sisa mereka berdua itu berapa, jadi kayak bisa bareng-bareng kan ngebangun mimpinya dari uang bersama. Tapi pada kenyataannya mungkin tetap yang gue selama ini gue jalanin ya, itu mungkin hanya 70%, 30%-nya tetap sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Tapi boleh tahu nggak sih peristiwa lo nge-planning itu tuh selama berapa lama di kehidupan dia, Fit? Ya, gue pengen tahu aja maksudnya. Apakah lo akan menjadi pendamping gue selama 10 tahun sampai anak gue kuliah gitu? Nggak, pengen tahu aja. Orang itu membutuhkan financial planner nggak seterusnya selama dalam hidup lo. Gue bikinin plan emang sampai panjang, tapi sebenarnya lu itu cuma butuh mungkin ya 2 tahun lah bareng sama gue. Sisanya lu bisa kerjain sendiri sebenarnya. Nggak butuh lagi didampingi terus, karena pasti lu makin lama akan makin pinter, mungkin lebih pinter, lebih canggih dari gue juga gitu. Jadi ya tapi tetap gue suka keep in touch, tetap ngobrol, lu gimana? Dia dari yang punya properti kos-kosan cuma 1, sekarang udah punya 5 gitu kan. Gue kayak gila, keren banget. Jadi artinya juga bukan one time only ya. Jadi lo paling enggak mendampingi selama periode tertentu, abis itu mungkin mereka bisa jalan sendiri ya. Bisa jalan sendiri, tapi gue masih keep in touch. Kadang-kadang klien-klien gue yang lama suka, Fit, nanya dong, gue nggak ngerti nih gini nih. Ya udah, gue jawab aja gitu, karena hubungannya tuh udah ya gimana ya, karena kayak tahu semuanya gitu luar dalam, jadinya kan ya udah deket banget gitu. Atau bahkan udah jadi kayak family konsultan ya. Terkadang begitu ya gitu. Kadang waktu itu ada klien gue gitu kan yang dia tuh rumah di belakangnya Senayan City lah, lu bayangin lah rumah belakang Senayan City kayak gimana gitu kan ya maksudnya. Terus dia itu nggak dapat izin dari suaminya untuk sewa financial planner dan sebagainya. Gue tuh sampai kesana tuh sampai harus kayak bohong bilang kalau gue tuh saudaranya gitu-gitu. Terus sampai kayak
dia cerita dia tuh khawatir banget gitu kan, si suaminya tuh kayak nggak tahu kondisi keuangan suaminya gimana, dia tuh deg-degan kalau nanti suami saya meninggal, saya gimana ya ngurusin anak saya 4, saya nggak pernah tahu. Terus suaminya ini benar-benar strict banget, kayak nggak ngebolehin istrinya untuk punya uang sendiri atau apa itu nggak bisa gitu. Jadi ya rahasia-rahasia itu yang sebetulnya menurut gue kayak iya gitu, senang banget bisa dapat kepercayaan dari klien untuk bantuin mereka untuk tetap bisa punya uang sendiri gitu-gitu tuh senang banget sih sebenarnya gitu. Menurut Fitri, financial planner ini masih akan terus booming nggak ke depannya? Saat ini kan banyak ya beberapa perusahaan yang perusahaan financial planning, menurut gue bahkan sekarang itu makin booming dengan adanya si sosial media, karena beberapa perusahaan tuh ya aktif banget misalnya di Instagramnya, ada IG live-nya, semualah gitu. Menurut gue semakin kesini akan terus semakin booming, plus ditambah menurut gue anak-anak milenial sekarang nih gitu yang masih pada muda-muda, mereka itu kan duitnya lebih banyak ya, misalnya kayak mereka yang kerja di industri saat inilah yang happening ini gitu kan, penghasilannya besar. Dan mereka juga cerdas, mereka juga pintar, bisa cari informasi di mana aja. Mereka mungkin membutuhkan jasa financial planner at least untuk awalnya doang. Sisanya mereka tuh udah pada bisa jalan sendiri sih. Tapi industri ini menurut gue masih tetap akan dibutuhkan karena keragaman informasi produk juga makin banyak. Plus apalagi kayak kondisi ini nih ya, si pandemi ini gitu kan, makanya orang banyak yang pusing juga gitu, aduh ini kondisi begini gimana ya. Untuk beberapa orang yang masih punya penghasilan, punya uang, mereka langsung mikir ini tuh kayak the perfect moment karena kondisi lagi jelek kan, kayak si saham-saham lagi rontok, semua harga lagi diskon lah gitu ibaratnya. Nah, disitulah profesi financial planner dibutuhkan untuk memberikan advice. Iya, dan pada saat gue menjadi independent financial planner, gue tidak terikat oleh perusahaan manapun, gue bisa ngasih advice yang lebih objektif sama klien-klien gue. Nih, lu beli produk di perusahaan yang sama sampai 5 polis. Terus kayak manfaatnya kayak tumpang tindih menurut gue. Kenapa lu mesti ngabisin duit sih? Mendingan lu cut, yang ini uangnya bisa lu pakai buat yang lain gitu. Berarti Fit, lo itu selalu harus up to date dengan semua produk-produk yang perbankan keluarin, asuransi keluarin gitu ya. Jadi lo tiap hari tuh harus belajar ibaratnya produk-produk baru yang keluar itu ya. Plus minusnya. Plus minusnya sebenarnya karena kan emang produk baru tuh keluarnya banyak banget. Nah, gue tuh biasanya belajar justru pada saat klien gue, karena yang punya tuh kebanyakan klien-klien gue kan. Nah, jadi gue pada saat ketemu klien tuh mereka punya produk apa, akhirnya gue pelajarin. Gitu. Oh, jadi lo belajar by the time klien lo bilang dia punya A, dia punya B, dia punya C. Karena dia punya details kan gitu. Karena nggak semua juga informasi lengkap gitu. Kalau bisa gue cari semua, aduh bisa banyak banget itu produknya banyak banget gitu kan. Jadi akhirnya gue sih by the time klien gue punya, dia nanya, baru gue akhirnya bisa belajar lebih banyak dari situ. Sorry Fit, ini gue nanya bukan mendiskreditkan financial planner, tapi ibaratnya orang tidak bertanya kepada financial planner, itu susah nggak sih buat dipelajari untuk bisa memplanning uang lo? Nah, menurut gue, sekarang itu dengan informasi begitu banyak, lo bisa belajar dimanapun gitu kan. Lo mau cari informasi apa juga tinggal browsing, banyak banget informasi yang gratis. Dan untuk membuat financial plan juga banyak yang ngasih template gratis gitu. Tapi kembali tergantung orangnya. Apakah orangnya mau bisa nih lurus hati, kuat iman, nggak akan tergoyahkan oleh apapun. Oke, gue akan bikin plan, gue akan kerjain semuanya, gue akan berhasil pasti. Kalau bisa. Tapi kalau dulu ya gitu beberapa klien gue, mereka kayak, aduh gue tuh nggak ada waktu, Fit. Aduh gue malas, aduh pokoknya udah deh lu yang ngurusin gitu. Dan gue butuh. Jadi kalau ilmunya itu semua orang bisa belajar. Bisa banget. Tapi apakah dia bisa melakukan, punya waktu dan disiplin, itulah financial planner mungkin punya peran. Iya, gitu. Yang gue rasain saya kayak dulu gue punya klien gue itu, Fit, gue punya cowok baru di Amerika, gue mau pergi, pakai duit apa gitu ya. Jadi maksudnya tuh kayak kadang-kadang tuh
beberapa klien itu kayak butuh ada yang megangin. Oke, lu pergi, tapi sini kartu kredit lo. Kartu kredit lo gue yang pegang ya, karena setiap lu pergi ke Amerika pasti lu jebol kartu kredit lo, gitu. Jadi lu tuh kayak ininya ya, pagernya orang-orang gitu sebenarnya ya. Bukan gitu. Masalah ngitungnya yang nggak bisa, tapi diingetin gitu ya, untuk ingetin terus gitu. Ada lucu banget, gue ada klien suami istri, terus yang kayak si suaminya tuh dari zaman dulu hobi banget belanja pakai kartu kredit, sampai tagihan kartu kreditnya parah banget lah gitu kan. Terus waktu itu sampai gue gunting kartu kreditnya. Ini gue gunting ya kartu kredit lo 1, supaya lo fokus beresin utangnya, sudah lo nggak ngelakuin lagi. Karena gue bilang gue pun pernah punya utang kartu kredit sampai punya 4 kartu kredit, dan caranya gue bisa balik lagi adalah gue gunting 3, gue skip 1, dan gue cuma gue beresin semua utang gue, tapi gue nggak pegang kartu kredit itu di dompet lagi karena gue nggak mau pakai lagi gitu kan. Nah terus si suaminya akhirnya tuh bisa beres lah utang kartu kreditnya. Tapi sedikit-sedikitnya tuh kalau kayak mau belanja atau apa, sampai si istrinya telepon gue, Fit, laki gue tuh ya kalau mau belanja dia nanya dulu ke lo, boleh nggak belanja ini gitu, katanya gitu kan. Kok jadi kayak punya istri kedua, Fit? Enggak sih. Itu masuk ke dalam perjanjian kayaknya. Gitu sampai kayak dia nih gitu, ya nggak apa-apa lah, bagus, jadi kan gue tahu pengeluaran laki lo apa aja. Ya juga sih ya gitu ya, jadi maksudnya tuh kayak lucu aja sih gitu, karena gue jadi beneran kayak iya bener tahu mereka tuh belanja buat apa aja gitu, sampai punya handphone baru lagi, ayo pakai buat apa itu, belinya gimana gini gitu kan. Serem kalau ketemu Fitri ketahuan kalau pakai handphone baru gitu, karena gue tahu duitnya dari mana aja. Iya ya, jadi financial planner itu nggak cuman kayak sekali ya, Fit, mau nggak mau tuh kayak pasti berkepanjangan ya. Berkepanjangan gitu, makanya rata-rata sih karena nyaman, lebih ke gue bilang saya kayak ada klien gue yang udah setahun, udah pinter, udah bisa. Udah bisa, udahlah lu nggak usah hire gue lagi, lu kan udah bisa sendiri. Nggak apa-apa lah Fit, gue pengen ketemu aja ngobrol gitu. Jadi lebih ke intinya tuh lu tuh kayak butuh orang untuk ngobrolin soal uang, karena sekarang lu mau ngobrol uang sama siapa sih? Sama orang tua lo. Nggak enak nanti kalau berkeluh kesah kurang duit, mau pinjam duit mama gitu kan ya. Jadi maksudnya kan pasti nggak enak kalau lu ngobrolin duit sama temen lo. Terus ntar kalau misalnya duit lu banyak, nanti lu disirikin sama sobat lo. Gila, duit lu lebih banyak daripada gue gitu kan ya. Pasti pokoknya masalah kalau lu mau ngobrolin uang sama siapa yang bisa lu percaya, terus lu juga bisa terbuka tanpa ngerasa nggak enak dijudge sama orang itu, baik itu sama temen deket atau sama orang tua sih, lu nggak akan bisa terbuka itu kalau masalah duit. Menurut gue gitu sih. Fit, nanya dong, kalau misalnya orang yang mau jadi financial planner, kan tadi udah dengerin cerita lo, tapi pendapatannya ngitungnya gimana ya? Kalau dulu yang di perusahaan gue punya gaji kan, tentunya udah habis dari gaji juga bulanan. Iya, gaji bulanan, ada gaji pokok, terus karena gue waktu itu juga jadi trainer, pembicara, ngomong ke perusahaan, dapat tambahan, terus gue dapat lagi insentif dari yaitu berapa jumlah klien yang gue pegang gitu. Nah kalau kayak sekarang ini kan gue sendiri nih, nah gue bikin fee, ada kayak tiering gitu. Jadi misalnya kayak Fit, gue ada dana nih 100 juta. Nah 100 juta ini nanti lu bikinin plannya ya. Oke, nah 100 juta itu fee gue itu untuk dana 100 juta dalam setahun itu paling gue cuma nge-charge kayak 4 juta setahun gitu. Kalau sebenarnya tuh kalau waktu di perusahaan kan strict ya. Kalau perusahaan tentunya kan ada hitung-hitungannya jelas gitu kan. Misalnya kayak oke, berarti kalau fee-nya cuma segini, setahun tuh cuma bisa ketemu pas awal bikin plan 2 kali, udah gitu selama setahun cuma bisa ketemu sekali misalnya gitu. Kalau sekarang karena gue sendiri, ya terserah gue aja kan, kalau gue pengen ngobrol juga ketemuan, ayo ketemuan aja gitu. Ya, ngobrol sama teman-teman juga gitu ya. Oh nggak ada di kontrak lo ya Fit ya, jumlah? Ada. Oh ada. Ada tetap gue cantumin sih, tapi pada prakteknya gue nggak se-strict kalau kayak waktu di perusahaan lah, karena kan gue sendiri juga kan. Gitu. Jadi fee lo itu sekarang penghasilan dari 2 ya Fit ya, dari klien dan dari lo ngajar ya? Iya, gitu, dari ngajar. Hanya saat ini karena kondisi begini ya ngajar, makanya jadi bless hilang. Kalau bilang kemarin sibuk, iya kalau biasanya sih sibuk pergi keluar kota ngajar ini itu, sekarang alhamdulillah di rumah terus.
Nggak pergi-pergi. Budget training perusahaan juga pasti terbatas kan dengan kondisi kayak gini. Jadi ya sudah, disyukuri aja. Kalau jadi financial planner itu bagusnya gabung dulu di satu perusahaan atau jalan independen? Nah, kalau pengalaman gue kan karena gue gabung di perusahaan ya, menurut gue kalau di perusahaan itu lu dapat ilmunya banyak lah karena bisa ketemu sama klien banyak banget gitu kan. Karena benar-benar menurut gue kalau ilmu yang gue pelajarin untuk dapat sertifikasi itu kan hanya di kelas ya gitu. Oke, dapat sertifikat di kelas, tapi ilmu yang sesungguhnya itu ada di lapangan pada saat gue ketemu orang, ketemu klien gitu. Nah, kalau lu sendiri, kayak gue sekarang sendiri gitu, lu dapat klien itu nggak akan sebanyak kalau di perusahaan pasti. Mati Fit, dari lo training ke perusahaan itu, nyantol juga nggak tuh beberapa peserta lo untuk jadi klien? Suka ada sih beberapa yang lanjut gitu kan ya, gitu karena pasti kan mereka kayak, Bu, abis ini gimana gitu, karena kebanyakan juga yang sekarang ini selama 2 tahun, 3 tahun ini tuh kebanyakan gue ngajar buat para pensiunan sih sebenarnya. Gitu. Jadi mereka rata-rata kan pada punya uang, terus bingung nih uangnya mau dipakai buat apa aja gitu. Ada aja tapi nggak banyak. Secara persentase nggak banyak. Nah, Fit, lo pernah kepikiran untuk kayak buat company sendiri financial planning? Jadi bukan cuma nama lo, tapi lo buat perusahaan. Bersama Ibu Runi kalau gitu ya, dan Bapak David gimana? Nggak, maksudnya ada kepikiran atau lo memang nggak pernah, bukan ke situ gitu, bukan ke situ? Kepikiran sih Run, tapi terus kayak ya mungkin nanti lah ya, nggak sekarang gitu. Sempat karena sih pasti time consuming banget ya, lo mesti bikin dari awal ya. Iya gitu. Sekarang aja udah sibuk, terkenal kayak artis, gimana perusahaan? Lebih kalau perusahaan tuh kan lu serius gitu kan, komit, fokus gitu kan. Kalau sendiri kan kayak ya udahlah ya. Kalau perusahaan berarti lu kayak harus memikirkan menggaji pegawai gitu kan. Tar dulu deh gitu. Kayaknya gue masih menikmati begini dulu aja. Tapi lo sebagai financial planner tuh memang kayak memberikan pilihan ya, Fit ya. Lo boleh investasi di A atau mau di B atau di C, atau lo spesifik lo kesini ya. Enggak. Iya, enggak. Jadi gue ngasih, saya kayak ada beberapa nggak pernah ngasih satu pilihan gitu. Dan itu pun pada saat misalnya dia nanya, gue akan jelasin, oh ya, gue pernah nyobain, saya berapa bulan ini oke, tapi ya gue nggak pernah tahu ya kondisinya gimana gitu. Jadi itu tuh gue sebenarnya, waktu itu gue pegang ada 50 orang ya gitu, 50 klien. Dari 50 itu, otomatis sama kan yang gue kasih tahu gitu kan. Ya, tapi balik lagi, kita nggak pernah tahu mana sih dari sini ada satu orang yang ternyata error gitu kan ya. Financial planner itu kalau ngasih rekomendasi investasi itu spesifik nggak sih? Produknya, mereknya, dari mananya? Kalau dulu gue ngasih details. Jadi misalnya kayak, let's say kalau zaman dulu kan reksadana lah kebanyakan ya gitu. Jadi gue kasih tuh reksadana, ada misalnya ada 5 nih reksadana yang menurut kita berdasarkan past performance records-nya oke. Nah ini nih 5, lu mau pilih yang mana gitu. Jadi kasih 5 ada namanya gitu ya. Iya, lu mau pilih yang mana gitu kan. Walaupun pasti memang klien itu suka nanya, aduh Fit, gue nggak ngerti, lu aja deh yang pilihin. Kadang suka gitu, karena mereka juga, gue nggak tahu deh yang mana gitu. Suka ada yang nanya gitu. Gue bilang, oke, kalau emang gue punya produk yang ini, ya terserah lu mau pakai yang ini atau enggak, misalnya gitu. Nah ada kan yang juga mungkin berpikir kalau ngasih rekomendasi udah pakai merek itu, apakah financial planner itu terafiliasi dengan suatu perusahaan investasi? Ya. Apakah dapat komisi gitu ya? Misalnya seperti itu. Nah, memang gue nggak tahu nih kalau yang perusahaan-perusahaan besar ya gitu. Tapi kalau dulu waktu gue di perusahaan itu pun sebetulnya kita sama sekali nggak pernah dapat apa-apa. Gitu. Jadi nggak ada ya sama sekali hubungan afiliasinya. Nggak ada, gitu. Even kayak untuk si perusahaan A, B, C, D ini ya kita cuma ngasih tahu gitu. Mereka langsung akhirnya kita refer misalnya ke si bank A untuk beli produk itu, ya udah, nggak pernah dapat apa-apa, nggak juga gitu. Dan kita emang tidak mengharapkan dari situ ya gitu. Harus jago matematika nggak sih, Fit? Nggak juga sih, karena ya basic lah menurut gue, karena kan semuanya juga sekarang tuh udah ada Excel ya gitu, udah ada ini, lu bisa ngitung rumus, tinggal lu pelajarin lah gitu. Secara logika berpikir nggak yang harus jago banget gitu. Gue juga nggak jago-jago banget. Kalau gue jago banget kan gue jadi anak TI. Lah,
Jadi bukan yang otak kiri Seperti banget ya. kalian. Enggak. Biasa aja. Gue juga nggak jago-jago banget ke matematika. Tapi gue nggak jadi financial planner, Fit. Cuman jadi gini doang nih. Gimana dong? Alah, Runi bisa aja. Ya. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga. Banyak dapat ilmu dunia financial planner seperti apa, menariknya. Thank you banget udah ngundang gue. Mudah-mudahan bisa bisa berguna buat yang lain juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah omongan. Thank you. Terima kasih banyak, Fitri. Bye.